Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Baik, Dok. Kita tidak boleh misalnya sudah sembuh pun tidak boleh lengah ya untuk Baik, melakukan pencegahan gaya hidup baik, sehat begitu. baik, dokter. Iya. Ya, Baik. Nah, itu Sobat Fatima didengarin ya. Terutama yang sudah pernah kena stroke. Nah, untuk mencegah, untuk sudah tidak terkena lagi, ya ini semua harus dilakukan. Nah, kita harus harus selalu waspada dan tidak boleh lengah untuk melakukan pencegahan stroke, terutama bagi Sobat Fatima sekalian yang sudah pernah mengalami stroke tersebut. Nah, ini tadi sudah kita bahas hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari faktor risiko dan mencegah stroke. Nah, sekarang kita mau membahas sebuah topik yang sedang relevan dan hot saat ini, dokter, yaitu penanganan stroke di era COVID-19 dan pencegahan risiko stroke di era COVID-19. Nah, Dok, secara umum, apakah seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, Dok? kalau misalnya dihubungkan dengan COVID-19, memang beberapa pasien kita dapatkan stroke dan positif COVID begitu ya. Baik, dokter. Nah, kalau COVID-19 apakah bisa mengakibatkan stroke? Ya, bisa. Dari penelitian yang sudah pandemi 2 tahun terakhir ini ya, uh, stroke yang pada pasien COVID-19 itu adalah stroke iskemik yang paling banyak, iskemik Baik, atau dokter. sumbatan. Begitu. Sekitar 0 sampai 5% ke bawah sih ya. Namun ya ada juga yang stroke perdarahan tapi itu hanya 0, begitu, lebih sedikit Baik, memang. baik, Nah, dokter. mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita tahu sendiri penyakit COVID-19 ini kan menyerang ke berbagai hal ya. Nah, Baik. salah satunya adalah yang paling vital yaitu di pembuluh darah vaskular. Mm-mm. Sehingga dari patogenesisnya sendiri atau dari jalan penyakitnya itu sendiri, eh, COVID-19 sendiri itu menyebabkan gangguan koagulasi darah begitu. Nah, Baik, masalah dokter. hiperkoagulasi atau kelebihan koagulasi, kekenalan darah begitu, dan infeksi pada pembuluh darahnya sendiri itu dapat menyebabkan penyakit stroke begitu. Baik, dokter. Iya. Nah, Sobat Fatima, ternyata penyakit COVID-19 atau infeksi COVID juga dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, terutama stroke sumbatan, tadi stroke iskemik. Nah, oleh karena itu kami dari Rumah Sakit Fatima tidak jemu-jemunya mengingatkan Sobat Fatima sekalian untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker untuk mencegah terjadinya infeksi COVID-19. Nah, terutama untuk Sobat Fatima sekalian yang berada di kategori faktor risiko atau sudah pernah terkena stroke tadi itu. Nah, berikutnya dok, apabila ada anggota keluarga saya di rumah nih yang muncul tanda dan gejala stroke, misalnya sedang di rumah atau bahkan sedang isoman karena COVID-19 di rumah dan dia mengalami gejala stroke, apa saja sih dok yang harus saya lakukan dok? Ya, kalau dalam pandemi ini ya memang tidak tidak bisa kita kita delay juga ya, kita tunda Iya, untuk ke rumah sakit, tetap harus baik langsung ke dokter. rumah sakit. Setuju dokter. Nah, untuk penyakit stroke ini adalah kategori emergensi, sehingga harus langsung ke instansi gawat darurat yang terdekat, begitu. Baik, jadi harus segera dibawa ke IGD ya dok, kita tetap tidak boleh menunda ya dok ya, meskipun daerah pandemi ini ya dok. Mm-mm. Ya, benar. Baik, Karena kan kita juga sekarang sudah new normal ya. iya dokter. Sudah protokol kesehatan sudah jalan dan orang-orang juga sudah vaksin sehingga kita harus memperlakukannya ya sebagai new normal. Jadi Iya, nggak perlu penundaan begitu. baik, setuju. Iya. Iya, Sobat Fatima, karena sekarang sudah masuk fase new normal, jadi jangan takut, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit apabila sudah mulai mengalami gejala stroke tadi itu. Nah, dok, untuk penanganan stroke di Rumah Sakit Fatima sendiri bagaimana sih dok sekarang dok? Apakah aman untuk saya dan keluarga berobat ke Rumah Sakit Fatima apabila mengalami gejala stroke dok? Ya, kalau untuk di rumah sakit kita ya sangat aman untuk langsung berobat ya. Baik. Apabila misalnya eh, mengalami
atau mengetahui tanda-tanda dan gejala tadi yang sudah saya paparkan, yang fast ataupun segera ke RS, itu langsung dapat membawa pasiennya ke Baik, IGD ataupun misalnya poliklinik saraf ya, ke klinik baik saraf. dokter. Mm-mm. Eh, untuk penanganannya sendiri, kita kan di Rumah Sakit Fatima punya fasilitas CT scan kepala, Iya dokter. ya. Uh, untuk stroke sendiri kan punya time atau golden period ya. Iya Kalau dokter. bisa di bawah 6 jam itu langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dari penanganannya sendiri, setelah kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa lab Baik dan dokter. juga uh, CT scan kepala. Nah, di Rumah Baik Sakit dokter. Fatima sudah bisa nih, Sobat Fatima ya. Jadi kalau misalnya uh, ada yang dikenal lah orang untuk yang dengan keluhan-keluhan tandanya ke stroke, boleh dibawa ke rumah sakit supaya kita nilai, kita periksa, dan kita berikan penanganan yang sesuai. Begitu. Baik dokter. Ya. Nah, jadi untuk Sobat Fatima yang mengalami gejala stroke tidak perlu khawatir dan bisa langsung datang ke mungkin ke IGD Rumah Sakit Fatima ya. Dan yang perlu diketahui di Rumah Sakit Fatima penanganannya aman dan cukup lengkap. Kita memiliki CT scan di sini untuk mendiagnosa awal untuk pasien-pasien yang terkena stroke tadi itu. Nah, Dok, untuk ini ada pertanyaan dokter dari apa namanya dari salah satu Sobat Fatima kita. Dia ingin tahu dokter, apabila terkena stroke itu pengobatannya mencakup apa aja sih dok? Untuk pengobatan stroke sendiri, kita harus tahu dulu karena Baik, beda kasus, mm, itu beda penanganan. Yang tadi saya bilang baik, stroke sumbatan sama stroke perdarahan itu beda penanganannya. mm, Nanti selain obat-obatan ya yang kita berikan untuk supaya berpacu dengan uh, golden period atau waktu yang dibutuhkan supaya tidak menimbulkan kecacatan yang permanen ya, baik atau dokter, menimbulkan kecacatan yang berat sehingga regenerasi sel otak itu dapat dipicu lebih cepat begitu ya, dapat baik, kita pacu begitu. baik, Lalu yang kedua ya faktor risiko tadi, tensinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, kadar gulanya bagaimana, kadar kolesterolnya bagaimana. Rata-rata orang yang datang itu pasien-pasien saya ya tidak mengetahui sebelumnya. Misalnya pada saat datang dicek gula darah ternyata tinggi, mm, high itu artinya tidak terbaca misalnya ya. baik dokter, Nah, itu dia tidak mengetahui begitu. Nah, itu faktor risiko harus kita kendalikan, kita turunkan. baik Lalu dokter, di rumah sakit kita, saya tidak sendiri sih untuk penanganan stroke ini karena kita merupakan harus tim ya. Kalau misalnya sudah menimbulkan kecacatan, misalnya lemas paruh badan atau misalnya ada kesulitan untuk bicara, ada tim rehabilitasi medik juga baik, yang akan membantu untuk melakukan exercise atau fisioterapi begitu. fisioterapi, baik dokter, ya, Ya. ya, baik. Jadi penanganannya di sini komprehensif dan holistik ya dokter. Ini mencakup Iya, penanganan baik ya, penanganan farmakologis dan penanganan karena non farmakologis juga ya dok. benar, karena pada saat datang awal itu adalah fase akut atau fase di mana memang baru-baru sekali terkena begitu. Baik dokter, iya baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari hadirin kita di sini. Nah, tadi kan sempat dibahas mengenai menjaga diet untuk pasien-pasien stroke untuk mencegah faktor risiko. Nah, diet bagaimana sih dokter yang baik untuk pasien-pasien yang berada di kategori faktor risiko stroke atau pasien yang sudah terkena stroke itu sendiri? Silakan dokter. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.